Hei, ini Adi. Cerita hari ini adalah tentang seorang wanita yang berjuang dengan gangguan mental dan kegagalan dalam hubungan. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Film ini dimulai dengan adegan seekor domba yang sedang disiapkan untuk pesta makan malam mewah yang dihadiri oleh individu-individu kaya. Acara tersebut merupakan penghormatan atas kenaikan jabatan Richie Conrad baru-baru ini menjadi direktur di perusahaan ayahnya, sebuah kesuksesan yang pantas dia peroleh. Setelah perayaan itu, pasangan tersebut kembali ke rumah yang baru diberikan kepada mereka, berkat dari orang tua Richie. Ini adalah hadiah yang patut iri yang mengatur panggung untuk kehidupan mereka bersama. Istri Richie, Hunter, menghabiskan sebagian besar waktunya merasa tidak tertarik dan gelisah. Dia mengisi waktunya dengan memasak dan bermain game di ponsel, meskipun ini bukan fokus dari konten hari ini, tidak seperti menyebutkan Raid Shadow Legends dengan kelicikan. Selama pertemuan makan malam, Hunter berusaha melibatkan suaminya dalam percakapan, tetapi dia tenggelam dalam pesan-pesan terkait pekerjaan. Ketidaksesuaian ini menjadi tema yang berulang. Tak lama kemudian, Hunter menemukan bahwa dia hamil. Sementara Richie sangat senang, emosi Hunter lebih kompleks, membuatnya berpura-pura bahwa dia ikut antusiasme suaminya. Keluarga berkumpul untuk makan malam perayaan untuk menandai berita kehamilan. Upaya Hunter untuk berbagi cerita pribadi terlupakan oleh pembicaraan mertuanya yang dialihkan ke hal-hal pekerjaan. Ini meredakan semangatnya, dan dia mendapati dirinya terpaku pada es batu dalam minumannya, akhirnya memakannya dengan cara yang agak aneh sehingga membuat semua orang merasa tidak nyaman. Keesokan harinya, Catherine mengunjungi Hunter dan menawarkan buku tentang depresi pasca melahirkan. Dalam pujian tersembunyi, Catherine berkomentar bahwa Hunter akan terlihat lebih menarik dengan rambut panjang, yang lebih disukai oleh putranya Richie. Kritik ini membuat Hunter merasa sedih. Saat membaca buku itu, Hunter menemukan bagian yang mendorong untuk melakukan sesuatu yang tak terduga. Terinspirasi, dia mengambil sebuah gundukan kecil dari barang-barang hiasannya dan akhirnya menelannya, terpikat oleh kilauannya. Tindakan tidak biasa ini memicu gelombang kebahagiaan yang tak terduga pada Hunter. Richie bingung dengan sikap ceria yang tidak biasa dari Hunter. Dia mengaitkannya dengan pemilihan tirai birunya, kebohongan kecil yang menambah kepada kedekatan mereka yang tampak. Keesokan paginya, tirai kehidupan sempurna Richie mulai terhuyung-huyung ketika dia kesal karena dasi sutra yang rusak. Sementara itu, Hunter mengalami peristiwa yang tidak biasa saat dia melepaskan gundukan yang telah dia telan. Dia mengambilnya kembali dari toilet dan meletakkannya di atas nampan tampilan sebagai kenang-kenangan aneh dari pencapaiannya. Memutuskan untuk mengambil hari untuk bersantai, Hunter menikmati keju puff. Namun, ibu mertuanya mengganggu kesendiriannya untuk berbincang-bincang. Pembicaraan mereka menyentuh latar belakang keuangan Hunter sebelum menikahi Richie, yang Catherine anggap beruntung karena kekayaan Richie. Catherine menyelidiki kebahagiaan sejati Hunter, mendorong Hunter untuk menjaga tirai kepuasan. Kemudian, Hunter menemukan paku di penyedot debunya dan tergoda untuk menelannya. Setelah ragu-ragu awal, dia memasukkannya ke dalam mulutnya, akhirnya meludahkannya karena rasa tidak nyaman yang ditimbulkannya. Namun, Hunter mengalami halusinasi auditori yang terkait dengan paku tersebut dan akhirnya menelannya lagi, meskipun rasa sakit yang ditimbulkannya. Perilaku ini menghasilkan kebahagiaan dan kesedihan dalam dirinya, mengarah pada keadaan emosional yang kompleks. Hubungan Hunter dengan paku tersebut menjadi jelas ketika dia menggosok perutnya, tampaknya tidak khawatir dengan dampak potensial pada kehamilannya. Di larut malam, di tengah rasa sakitnya, Hunter membersihkan bukti keberadaan paku dan menambahkannya ke koleksi yang semakin bertambah. Richie semakin penasaran dengan perilaku aneh Hunter, tetapi dia menyembunyikan penderitaannya dengan berpura-pura bahwa semuanya normal. Selanjutnya, rekan kerja Richie, Aaron, mengucapkan selamat kepada Hunter, membuatnya bingung tentang alasan di baliknya. Sementara sesaat melupakan kehamilannya, Hunter setuju untuk berpelukan ketika Aaron memintanya, mengungkapkan kebutuhannya sendiri akan kenyamanan. Dalam beberapa hari berikutnya, tindakan Hunter menjadi lebih ekstrim, menelan sebuah baterai dan mengalihkan energinya ke dekorasi rumah sebagai upaya bawah sadar untuk mendapatkan kembali kendali. Dia bahkan mengonsumsi halaman-halaman dari buku yang diberikan oleh Catherine. Display trofi miliknya tumbuh saat dia mengumpulkan berbagai barang. Selama pemeriksaan ultrasonografi, seorang teknisi memperhatikan sesuatu yang tidak biasa di layar, menambahkan lapisan keanehan pada perilaku misterius Hunter. Setelah memeriksa situasi tersebut, Hunter berteriak kesakitan dengan keras. Selanjutnya, dia dianestesi dan menjalani pemeriksaan kamera untuk mengidentifikasi segala obstruksi di esofagusnya. Dengan luar biasa, tim medis menemukan tidak hanya satu benda asing, tetapi beberapa, di antaranya adalah sebuah jarum pentul yang tajam. Kembali ke rumah, Richie mengeluarkan frustrasinya pada Hunter dan mempertanyakan penyebab perilakunya. Namun, Hunter tetap tidak tahu dan menegaskan bahwa dia tidak menyadari kondisi yang disebut pika, di mana individu mengonsumsi benda-benda yang tidak dapat dimakan.
Richie berspekulasi bahwa Hunter mungkin telah mengalami kondisi ini sejak kecil, tetapi dia mengklarifikasi bahwa kondisi ini baru-baru ini muncul. Dalam beberapa hari yang mengikuti, Michael setuju untuk membiayai perawatan psikiatri Hunter, dengan fokus pada pengobatan sebagai langkah awal. Keluarga bersikeras untuk menghadiri sesi terapinya juga. Namun, Alice, psikiaternya, mencari diskusi pribadi dengan Hunter. Hunter mengakui kehidupannya yang sejauh ini positif tetapi mengungkapkan keinginannya untuk pengobatan guna mencegah episode menelan di masa depan, terutama untuk membuat Richie bahagia. Secara perlahan, dia membuka diri tentang kenikmatan yang dia peroleh dari menelan berbagai benda, menggambarkan tekstur dan bahan yang membawa kepuasannya. Catherine akhirnya memperkenalkan Hunter pada manfaat detoksifikasi melalui jus, tanpa menyadari bahwa seorang pengawas bernama Luai telah dipekerjakan untuk mengawasi setiap gerakannya dan memastikan dia tidak menelan benda-benda tersebut. Richie awalnya mencoba memperdaya Hunter dengan menggambarkan Luai sebagai perawat, tetapi Catherine dengan tenang menggambarkan Luai sebagai asisten yang mendukung. Dalam beberapa hari berikutnya, Hunter menjadi kesal karena upaya Luai untuk membantu di dapur terbukti mengganggu. Luai bahkan mengkritik perjuangan kesehatan mental Hunter, membuat perbandingan dengan pengalaman pribadinya di Suriah dan mengisyaratkan bahwa masalahnya pucat dibandingkan. Sebelum Hunter bisa masuk ke kamar mandi, Luai harus melakukan pemeriksaan. Di dalam kamar mandi, Hunter menyimpan koleksi barang-barang besi dingin yang tersembunyi, menelannya untuk kenyamanan. Selama sesi terapi, Hunter meremehkan arti menelan baterai, tetapi Alice menekankan bahaya potensial akibat kebocoran asam baterai, yang bisa berakibat fatal bagi Hunter. Hunter dengan terbuka mengakui bahwa tindakannya menelan memberikannya rasa kontrol atas hidupnya. Saat perayaan ulang tahun Richie, menjadi jelas bahwa semua orang yang hadir sadar akan dorongan Hunter untuk menelan. Dia menarik Richie ke sisi dan mengungkapkan kekecewaannya bahwa dia mengungkapkan kondisinya kepada semua orang. Richie memanipulasi situasi ini, mengaitkan tindakannya dengan hari istimewanya dan mengisyaratkan bahwa dia merusaknya. Kemudian, Hunter menjadi tegas di tempat tidur dengan Richie, suatu skenario yang dia nikmati. Namun, Richie menyuarakan ketidakpuasannya karena tidak bisa menyelesaikannya, mendorong Hunter untuk menuntut permintaan maaf atas pengungkapan kondisinya di tempat kerja. Setelah meminta maaf dan berjanji untuk lebih memahami, kebutuhan Richie terpenuhi. Dalam sesi terapinya selanjutnya, Hunter mempelajari sejarah eksploitasi ibunya, faktor yang mengarah pada keberadaannya sendiri. Dia memiliki potongan koran tentang pria yang terlibat dalam kejadian tersebut, dengan bersikeras bahwa ibu dan ayah tiri telah memperlakukannya dengan baik. Alice mengusulkan bahwa mengeksplorasi aspek ini bisa memberikan cahaya pada dorongannya. Saat berkebun, Hunter terpesona oleh tanah, akhirnya pergi untuk mencuci tangannya. Dia secara tidak sengaja mendengar percakapan Richie dengan Alice melalui speakerphone, di mana Alice mengungkapkan informasi dari sesi terakhir Hunter. Mendengar tentang kerentanannya ibunya di masa lalu membuat Hunter panik. Pengakuan Richie tentang ketidaktahuannya tentang sejarahnya memperburuk kecemasannya, menyebabkan serangan panik di bawah tempat tidur. Luai, yang berusaha menghiburnya, merayap di bawah tempat tidur. Ketika Hunter bangun, dia menemukan Luai tertidur dan memutuskan untuk mencari benda untuk ditelan. Dia menelan sebuah obeng kecil dan mulai tersedak dengan sangat. Luai menelepon layanan darurat, dan benda tersebut berhasil dihapus tanpa membahayakan dirinya atau bayinya. Setelah insiden ini, Hunter dipaksa untuk menandatangani surat-surat yang mengamanatkannya ke rumah sakit jiwa selama 7 bulan. Jika Hunter menolak, Richie menuntut perceraian, dan Luai, yang merasa empati padanya, melihat dengan ekspresi yang muram. Ketika mereka bersiap untuk pergi, Luai merancang rencana untuk membantu Hunter melarikan diri dari rumah. Hunter melarikan diri ke hutan dan akhirnya menghentikan mobil yang lewat. Setibanya di sebuah motel, dia mengumpulkan tanah sebelum masuk. Kemudian, Hunter menelepon Richie dan mengakui bahwa hubungan mereka terburu-buru, dan kehamilannya adalah upaya untuk menyenangkannya. Richie menggunakan bahasa penuh kasih untuk membujuknya agar kembali, namun Hunter menegaskan keputusannya untuk menjauh. Richie mengancam, berjanji untuk mengejarinya, menghinanya sebagai tidak berharga dan tidak terampil. Hunter mengakhiri panggilan setelah Richie berteriak agar dia membawa kembali anaknya. Setelah pertukaran ini, Hunter menghancurkan ponselnya dan mulai mengonsumsi tanah sambil menonton TV. Setelah beberapa lama, dia mulai batuk-batuk mencapai batasnya. Keesokan paginya, dia menghubungi ibunya, menanyakan apakah dia bisa tinggal dengannya. Ibunya menjelaskan pembatasan ruang mereka saat ini karena adanya anak perempuan lain yang tinggal bersamanya, memberi petunjuk pada kemungkinan rasa sakit hati yang berasal dari keadaan traumatis seputar kelahiran Hunter. Dengan rasa ingin tahu, Hunter memutuskan untuk mengunjungi ayah biologisnya, di mana dia terkejut menemukan perayaan ulang tahun sedang berlangsung.
Bertemu dengan ayahnya, Erwin, bersama istri barunya Lucy dan putri kecil mereka, Hunter terkejut oleh perayaan tersebut. Ketika Hunter menyebut nama ibunya, Erwin tampak merasa tidak nyaman. Dia mencoba mengalihkan pertanyaan-pertanyaan pengeboran Lucy. Selama momen sendirian, Erwin bertanya apakah kehadiran Hunter adalah upaya untuk mengganggu hidupnya. Rasa sakit yang tiba-tiba dari Hunter membuatnya dengan tegas memberi perintah kepada Erwin agar tidak menyentuhnya, menegaskan kendalinya. Hunter mempertanyakan Erwin tentang eksploitasi ibunya, dan dia mengakui bahwa dia merasa memiliki rasa kuasa dalam tindakannya tersebut. Dia juga mengungkapkan konsekuensi dari tindakannya, berbagi bahwa dia menderita pukulan hebat di penjara yang mengakibatkan dia memerlukan kantung kolostomi. Erwin mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas apa yang dia lakukan pada ibu Hunter. Hunter, berjuang dengan perasaan kesamaan dengan ayahnya, menangis. Erwin meyakinkannya bahwa mereka tidak sama dan bahwa dia tidak melakukan apa-apa yang salah. Setelah itu, Hunter memilih untuk mendapatkan pil aborsi dari klinik, mengonsumsinya di area makan dan kemudian melepaskan janin di kamar kecil. Dia merasakan rasa lega dan kebahagiaan setelah keputusan ini. Film ini menjelajahi tema otonomi tubuh, menggambarkan bagaimana dorongan Hunter untuk menelan benda mati berfungsi sebagai cara baginya untuk mengendalikan hidupnya, meskipun tindakannya sangat bermasalah. Mengenai keputusan akhir untuk mengakhiri kehamilan, pendapat akan bervariasi. Pada akhirnya, film ini mengajukan pertanyaan tentang agensi pribadi, kesehatan mental, dan dampak trauma masa lalu, memberi ruang bagi interpretasi dan diskusi individu. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa!